Halo kawan pajak, lagi bingung masalah pajak? Tanya penyuluh aja. Bersama dengan saya, Artika Ragil Prakoso, dan Saya Asbiman. kita akan membahas sertifikat elektronik. Kawan pajak sudah tahu sertifikat elektronik belum? Untuk kawan pajak yang berstatus sebagai PKP atau pengusaha kena pajak, ataupun wajib pajak yang pernah melaporkan SPT masa PPh unifikasi mungkin sudah kenal, tetapi untuk kawan pajak yang belum melakukan keduanya, kita akan sedikit nih membahas tentang sertifikat elektronik. Baik, Mas Asgiman, Ya, apa itu sertifikat elektronik? bahasan tentang pemberian sertifikat elektronik ini sebenarnya diulas ya di ketentuan Dirjen nomor 04 tahun 2020. Di situ disebutkan bahwa sertifikat elektronik atau digital sertifikat adalah sertifikat yang bersifat elektronik. Ya, sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan subjek hukum para pihak yang bertransaksi secara elektronik, baik itu yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi intinya sertifikat elektronik ini sebagai pengganti tanda tangan yang biasa kita lakukan untuk tanda tangan basah lah ya, tanda tangan basah. Nah, dengan adanya regulasi baru, kita diminta atau wajib pajak atau kawan pajak diminta untuk menyampaikan laporan ke kantor pelayanan pajak misalnya secara elektronik, maka sertifikat elektronik ini dibutuhkan ya sebagai pengganti tanda tangan yang biasa kita lakukan secara konvensional atau secara manual. Baik, mungkin itu sekilas Mas Koko tentang definisi dari sertifikat elektronik. Baik, terima kasih penjelasan yang panjang Mas Asgiman. Cuma itu kita memang butuhkan. Jadi untuk kawan pajak di sini biar mengerti dasar hukumnya, tentang apa itu sertifikat elektronik. Jadi pada intinya sertifikat elektronik itu menggantikan tanda tangan yang secara manual begitu ya, Mas Asgiman. Iya, Baik. betul sekali. Jadi lebih tepatnya lagi untuk fungsi dari sertifikat elektronik ini apa, Mas Asgiman? Kemudian apakah semua wajib pajak yang sudah mempunyai NPWP tentu saja butuh ataupun harus mempunyai sertifikat elektronik ini? Baik, ya mungkin saya jawab yang kedua dulu bahwa sertifikat elektronik ini tidak semua ya diwajibkan untuk dimiliki, ya. Tidak semua diwajibkan untuk dimiliki oleh kawan pajak atau wajib pajak yang sudah terdaftar. Nah, fungsi atau kegunaan dari sertifikat elektronik ini terkait dengan layanan-layanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Contohnya, ketika wajib pajak ya akan menyampaikan SPT masa PTN ya, jadi pajak PTN, maka saat itu dia membutuhkan sertifikat elektronik untuk pelaporannya atau istilahnya submit kirim laporan gitu. Kemudian juga ketika membuat bukti potong secara elektronik dan menyampaikan SPT masanya, maka sertifikat elektronik juga dibutuhkan saat itu. Jadi ada beberapa layanan memang yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang membutuhkan tanda tangan secara elektronik. Dua di antaranya sudah disebutkan, dan ada juga e-objection ya, kalau wajib pajak ingin mengajukan permohonan keberatan secara elektronik, dan layanan-layanan elektronik lainnya. Layanan elektronik berarti sudah berbasis internet begitu ya? Betul. Jadi dimanapun kawan pajak berada, asalkan bisa mengakses ya web dari Direktorat Jenderal Pajak, maka sudah bisa menyampaikan permohonan atau pelaporan secara elektronik
di mana penyampaian itu semua menggunakan sertifikat elektronik. Nah, kawan pajak, dari penjelasan Mas Azman barusan, dapat diketahui bahwa sertifikat elektronik itu hukumnya tidak wajib untuk seluruh wajib pajak yang telah mempunyai NPWP, tetapi hanya sebagian saja nih yang memiliki kepentingan. Maksudnya, misalkan tadi seperti sempat diceritakan ada yang untuk pelaporan SPT masa PPN, SPT masa PPA unifikasi, itu semuanya butuh sertifikat elektronik. Nah, sekarang Mas Azman, bagaimana cara kawan pajak ini bisa memperoleh sertifikat elektronik? Apakah harus datang langsung atau bisa lewat online atau bagaimana? Mohon dijelaskan, Mas Azman. Iya, baik. Kawan pajak untuk mendapatkan sertifikat elektronik ini mudah ya, dengan cara mengisi formulir permintaan sertifikat elektronik, kemudian nanti menyiapkan paspres, bisa datang langsung ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar, atau permohonan disampaikan melalui pos, itu bisa juga. Nah, apa syarat yang harus dipenuhi? Nah, kita bagi 3 di sini. Untuk wajib pajak orang pribadi, tentunya ya harus menyiapkan identitas diri seperti KTP ya untuk warga negara Indonesia. Tapi kalau untuk warga negara asing, identitas yang disiapkan bisa paspor atau kitas ya, kartu izin tinggal sementara, bisa juga kartu izin tinggal menetap. Nah, kemudian untuk wajib pajak badan, ya badan ini nanti yang perlu disiapkan adalah identitas salah satu pengurus. Salah satu saja ya? Iya, salah satu saja. Pengurus di sini adalah orang yang namanya tertera di akte pendirian, atau kalau memang belum masuk di akte pendirian atau belum namanya masuk di daftar pengurus SPT tahunan, bisa disampaikan surat pengangkatannya sebagai pengurus. Nah, selain itu juga fotokopi akte pendiriannya dilampirkan. Nah, yang ketiga, wajib pajak instansi pemerintah. Nah, instansi pemerintah ini yang diminta syaratnya adalah identitas dari pimpinan instansinya. Itu bisa kepala kantor atau ya kuasa pengguna anggaran. Bisa juga yang bertanggung jawab dalam tata kelola keuangannya. Dan ada surat penunjukan sebagai kepala instansi. Nah, kita udah bagi 3 tadi, orang pribadi, badan, dan instansi pemerintah. Nah, ini nanti masing-masing pimpinannya itu wajib datang ke kantor pelayanan pajak untuk menyampaikan paspres, karena paspres ini sifatnya sangat rahasia ya, yang hanya diketahui oleh pimpinan instansi. Dia nanti akan menginput paspres itu. Nah, dan paspres ini ya disyaratkan jangan sampai lupa ya, karena kalau lupa nanti konsekuensinya itu akan membuat atau membuat permohonan baru jadinya. Berarti ya, semacam PIN ATM gitu ya Mas? Iya, betul, betul. Nah, ini banyak dialami oleh wajib pajak setelah mengikut paspres, kemudian kembali untuk mengingatkan, lama-lama lupa gitu. Nah, kalau lupa, nah konsekuensinya dia harus mengajukan permintaan sertifikat elektronik yang baru. Jadi tentu ini merepotkan kawan pajak ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat, benar-benar diingat ya, seperti PIN ATM begitulah ya, harus selalu diingat. Oke, selanjutnya Mas Azman. Jadi kan dari tadi kita sudah ngomong panjang lebar nih, bagaimana tata caranya, apa manfaatnya. Sekarang ini Mas, untuk sertifikat elektronik ini, apakah ada masa berlakunya? Kalau misalkan NPWP itu kan berlaku seumur hidup ya? Ada masa berlakunya Mas? Iya, Direktorat Jenderal Pajak ya, untuk sertifikat elektronik ini diberikan masa berlakunya itu hanya sampai 2 tahun. 2 tahun saja ya? Betul. Tetapi ya sebelum berakhir nanti bisa diperpanjang. Nah, perpanjangan ini bisa dilakukan secara elektronik juga. Misalnya ya,
pajak yang sudah berstatus sebagai pengusaha kena pajak atau yang kita sebut dengan PKP itu nanti tinggal mengajukan perpanjangan sertifikat elektronik melalui laman e-faktur.pajak.go.id. Nah, di situ ada tempat atau menu permintaan sertifikat elektronik dan juga perpanjangan sertifikat elektronik. Jadi lebih mudah ya bagi yang sudah berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Ya. Tetapi bagi yang belum berstatus sebagai pengusaha kena pajak, sertifikat elektronik ini juga bisa dimanfaatkan kan ya untuk menyampaikan SPT masa unifikasi misalnya. Nah itu bisa disampaikan melalui pos ya permintaan perpanjangannya atau bisa juga datang langsung ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. Begitu, Mas Koko. Sertifikat elektronik sendiri dari tadi kan kita ngomong ada yang untuk PPN, ada yang untuk PPH. Itu sama atau hal yang berbeda? Atau kita harus punya 2 sertifikat elektronik gitu misalkan? Iya, kalau wajib pajak yang sudah berstatus sebagai pengusaha kena pajak, dia PKP, dia kan terlebih dahulu sudah memiliki sertifikat elektronik. Ketika akan melaporkan jenis pajak lainnya, misalnya ibu pot unifikasi, maka sertifikat elektronik yang tadinya digunakan pada saat menyampaikan SPT jenis pajak PPN itu sebenarnya sama aja, sama. Sertifikat elektronik yang digunakan di SPT masa PPN bisa digunakan di jenis SPT di SPT jenis pajak lainnya. Iya. Baik, kawan pajak sudah dijelaskan bagaimana tata cara perpanjangan sertifikat elektronik. Ini Mas, setelah kita mendapatkan sertifikat elektronik yang baru karena perpanjangan, itu apa yang harus kawan pajak lakukan nih? Apakah sudah secara otomatis di dalam misalkan kita mau lapor PPN, kita mau lapor PPH, unifikasi, sudah secara otomatis atau memang ada sesuatu yang harus dilakukan lagi, Mas? Ya, baik. Jadi mungkin ini agak berbeda sedikit ya tentang penggunaan di masing-masing jenis pajak. Contohnya jenis pajak PPN. Nah, setelah mendapatkan sertifikat elektronik, kemudian kita akan injek ya. Kita akan injek atau ditanam di aplikasi e-fakturnya. Nanti di situ aplikasi ya. Betul. Ini untuk jenis pajak PPN. Nah, kemudian untuk jenis pajak PPH yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam SPT masa unifikasi itu tidak perlu ditanam ya di aplikasinya, tetapi harus ditanam di browsernya. Tergantung kawan pajak menggunakan browser apa ya, maka sertifikat elektronik itu ditanam dulu di browser, baru membuka laman Direktorat Jenderal Pajak. Nah, setelah laman aplikasi itu dibuka dalam bentuk web, kemudian wajib pajak dapat menyampaikan SPT masa dan sertifikat elektronik ini nanti akan diupload ya, kawan pajak setelah mengupload nanti akan dimintain paspresnya, silakan input paspresnya, kemudian submit pelaporan. Itu di antara kegunaannya. Baik, berarti tidak langsung serta merta, tetapi ada satu step saja ya sebenarnya yang harus dilakukan. Iya. Jika ini Mas, si wajib pajak atau kawan pajak sertifikat elektroniknya sudah habis masa berlakunya misalnya, terus mereka atau kawan pajak yang mungkin tidak tahu kalau masa aktifnya sudah habis, ternyata sudah lewat lama nih misalkan, ada sanksinya nggak Mas? Sebenarnya secara langsung sertifikat elektronik ini tidak ada sanksinya ya. Tetapi seperti SPT masa begitu ya? Tidak ada. Tetapi ini efek dari tidak memiliki sertifikat elektronik itu akan berdampak sanksi nantinya. Jadi contohnya begini, wajib pajak yang tidak memiliki sertifikat elektronik nanti akan kesulitan untuk menyampaikan SPT masa, baik itu masa PPN maupun PPH. Nah,
karena tidak ada sertifikat elektronik, berarti tidak bisa menyampaikan SPT massa. Nah, tidak atau terlambat menyampaikan SPT massa, PPN maupun PPH ini akan ada sanksinya di situ. Sanksi berupa denda, bunga dari SPT-nya, dari bukan SPT-nya, dari sertifikat bukan, elektroniknya ya. Nah, dan kemudian kendalanya kalau tidak memiliki sertifikat elektronik, layanan-layanan elektronik yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak itu tidak bisa digunakan ya, tidak bisa dimanfaatkan. Padahal layanan secara elektronik ini saat ini sudah sangat memudahkan wajib pajak. Betul. Ya. Kita lihat yang terbaru ini ada namanya SPT massa unifikasi yang sudah kita obrolin tadi. Itu dulunya jenis pajak yang masuk di SPT massa unifikasi ini adalah jenis pajak ya Mas Koko. Masing-masing jenis pajak ini punya aplikasi offline. Dengan adanya SPT massa unifikasi, maka kelima jenis pajak ini itu sudah masuk dalam satu jenis wadah, gitu ya. satu wadah yang namanya SPT massa unifikasi. Jadi ini sangat memudahkan ya, memudahkan. Tidak perlu lagi menggunakan cara install aplikasi masing-masing jenis pajak, tapi cukup mengakses webnya Direktorat Jenderal Pajak yang kita kenal dengan nama djponline.pajak.go.id. Nah, semua layanan perpajakan secara elektronik hampir semua ada di sana. Kurang lebih pasal satu ya. Saat ini masih ada offline ya, tapi nanti kedepannya semua sudah kita harapkan begitu ya. Dan ini sangat memudahkan kawan pajak dan wajib pajak masyarakat yang menggunakan pajak. Jadi untuk wajib pajak nih Mas yang sudah mendapatkan sertifikat elektronik yang baru karena adanya perpanjangan sertifikat elektronik, apa yang harus dilakukan setelah itu? Apakah sudah secara otomatis, secara sistem sertifikat elektronik itu sudah akan bisa menggantikan sertifikat yang lama, atau harus ada yang dilakukan oleh kawan pajak begitu Mas? Iya. Jadi kalau sertifikat elektronik karena perpanjangan ini sudah didapatkan oleh kawan pajak atau wajib pajak, ada satu langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu menginjek ya sertifikat yang baru didapatkan ini ke aplikasi e-faktur.pajak.go.id kalau itu terkait dengan SPT massa PPN. Kalau yang terkait dengan SPT massa PPH, sertifikat yang baru didapat ini nanti akan diinjek di browsernya, di browser gantung wajib pajak itu menggunakan browser apa, maka di setiap browser itu harus diinjek terlebih dahulu. Setelah itu silahkan wajib pajak atau kawan pajak untuk menggunakan layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Jika ini Mas, kawan pajak sudah habis masa berlakunya sertifikat elektronik, tidak expired begitu. Kemudian kawan pajak tidak melakukan perpanjangan sertifikat elektronik, apakah ada sanksi yang mungkin akan dikenakan ke mereka? Iya. Kalau tidak melakukan perpanjangan sebenarnya tidak ada sanksi ya. Tidak ada sanksi. Tetapi tentu ini akan menghambat pelaporan wajib pajak. Karena kalau tidak memiliki sertifikat elektronik, wajib pajak tidak bisa menyampaikan SPT massa PPN, yang dampaknya nanti wajib pajak akan dikenakan sanksi berupa denda. Jadi bukan sertifikat elektroniknya yang disanksi, tetapi dampak dari tidak memiliki sertifikat elektronik itu tidak bisa menyampaikan SPT massa, tidak bisa lapor ya. Tidak bisa lapor, sehingga tidak bisa lapor inilah yang dikenakan sanksi berupa denda atau bunga. Termasuk jika tidak bisa menerbitkan faktur dengan tepat waktu begitu ya Mas? Betul. Iya, di situ ada banyak ya sanksi yang bisa kita ketahui dari Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan di pasal 7-nya. Nah, salah satunya ya denda, tidak sanksi tidak membuat faktur pajak. Dan saat ini sanksi itu 1% ya di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Yang sebelumnya 2%. Dulu 2% per bulan ya? 2% dari DPP. DPP terkait faktur ya Mas? Betul, terkait faktur. Kita sudah mengetahui banyak hal tentang sertifikat elektronik ini Mas. Jadi dari bagaimana tata caranya, bagaimana
apa manfaatnya, apa sanksinya, ternyata tidak ada sanksi atas sertifikat elektroniknya. Kesimpulan apa yang bisa Mas Aswidiman sampaikan ke kawan pajak yang mengikuti podcast kita kali ini? Iya, baik, terkait sertifikat elektronik ini ada beberapa hal yang kita simpulkan ya, bahwa sertifikat elektronik ini dimiliki atau diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memudahkan wajib pajak atau kawan pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, di sisi wajib pajak atau di sisi kawan pajak itu jauh lebih mudah dibanding dengan penyampaian secara manual ya, seperti dulu. Dan di pihak Direktorat Jenderal Pajak juga lebih mudah secara administrasinya. Jadi silahkan wajib pajak atau kawan pajak untuk segera menyampaikan permohonan sertifikat elektronik kalau memang itu sangat dibutuhkan ya, dibutuhkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kawan pajak semua. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya, podcast Tanya Penyuluh Saja. Pajak Kuat, Indonesia Maju.